Pak Kiai Haji Jaya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al lana al-Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Rabbana innana natawassalna bi tilawatika lamikal karim lituqarribuna ilaika zulfa wa tahlana fitrul arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin imam. Sahabat-sahabat PMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang menyingkap tabir ya, menyingkap tabir yang kita itu tidak tahu satu langkah ke depan, satu menit ke depan. Maka setiap kita itu sudah ada garisnya yang disebut dengan takdirnya. Maka hidup ini sesungguhnya hanya mengungkap takdir itu. Ketidaktahuan itu, maka kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Termasuk saat ini kita sedang dimudahkan melakukan kebaikan. Ya, alhamdulillah kita ringan berangkat ngaji, dengan sholat, dengan tilawah Quran. Ya, ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu besok, lusa, atau tahun depan apakah kita masih ingin melakukan, kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala betapa mudah menanamkan, betapa mudah juga mencerabut hidayah. Ya. Tidak bisa mengatakan, oh enggak mungkin saya tetap istiqomah. Ya, kita hanya bisa mengikhtiari, kita hanya bisa berdoa. Karena sesungguhnya hak Allah Ta'ala. Termasuk mungkin tadi diceritakan, ya alhamdulillah, ada selalu hidup itu ada problematikanya. Ceritanya hilang paspor atau ketelingsut paspor Kang Puji, ternyata untuk mengkisahkan berangkat umrohnya Kang Kurnia. Tapi itu pun belum tahu takdirnya nanti seperti itu. Kan kita nggak tahu. Seperti meninggal dunia. Orang sana loh kan. Ya hidup itu kan mengangkat takdir, tidak tahu apapun yang terjadi. Loh, kita kan nggak punya hidup, sama juga kita nggak punya mati kan. Nah, makanya ini jadi sebuah langkah kita cerita nih malam hari ini yang aja kita ringan-ringan saja. Dalam sebuah hadis dari Abdullah itu Rasulullah pernah membuat satu gambar. Jadi hadisnya gini, an Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan ini khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau cerita Nabi itu gawe gambar. Lalu setelah itu Nabi matur gini, kata Nabi, hadza insan. Ini adalah manusia. Ini adalah gambaran manusia. Jadi Rasulullah menggambarkan skema manusia itu seperti itu. Kata Nabi, ini garis kotak ini ya, hadza ajaluh. Ini adalah ajal. Jadi setiap kita punya kotak ajal. Ketika kita punya kotak ajal berarti punya garis awal tapi juga punya garis finish. Untuk garis awal tidak bisa percepatan datang, sama juga pulang tidak bisa percepatan pulang. Bahasa Qur'annya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila sudah datang waktunya ya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, setiap kita ini ya mendekati pada, bukan mendekati pada start, tapi justru setiap kita mendekati pada garis finish. Dan garis finish ini ukurannya bukan umur. Jadi jangan lihat kiri kanan, bagus tua cepat mati, belum ukuran. Ya toh, bisa aja yang sekarang muda meninggal dunia kan itu. Bisa yang tua nggak mati-mati kan itu. Kenapa? Karena garis finishnya masing-masing.
Nah, setiap kita semakin mendekati garis ini, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka kenapa Nabi dan Quran mengisyaratkan umur 40 itu harus doanya udah apa, Robbi auzi an ashkura ni'mataka allati an'amta, kan itu. Karena 40 itu adalah di mana orang kemungkinan ya itu nggak lama lagi. Ya, kalau kita lihat umur Nabi berapa tahun? 63. Pausnya berapa tahun? 51. Kurang sebentar lagi. Ini artinya garis finish ini yang tinggal. Nah, dan ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya. Kemudian kata Nabi, yang garis tengah ini, ya, garis tengah yang keluar dari garis ini, kata Nabi, hadzal amal. Ini adalah amal, bukan amal tapi amal. Amal itu artinya angan-angan, cita-cita, keinginan. Ya. Cita-cita orang kadang sering melampaui batas ajalnya. Ya. Gitu. Jadi makanya orang tadi ya, berbicara tentang bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 10 tahun ke depannya gitu. Yang kadang-kala belum tentu dia sampai ke 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya, punya target cita-cita umur 70 masih punya cita pengen rapi, mereka juga ada. Ya enggak? Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena kata Nabi, kadang keinginan manusia melampaui ajal. Nah, gitu loh. Tapi juga jangan dikira saya katakan itu umur 70 kemudian enggak kesampaian cita-citanya. Boleh jadi 70 malah kesampaian. Yang justru umur baru 20 tahun belum sampai pada usia nikah, kan itu. Nah ini, setiap orang itu memiliki keinginannya melampaui dari garis ajal. Kemudian yang garis-garis tadi, ini apa kata Nabi? Ini adalah problematika hidup. Setiap kita hidup itu sesungguhnya melewati satu tahapan ke tahapan berikutnya, begitu. Yang tadi saya katakan, hidup ini hanya mengungkap tabir kehidupan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Lalu ternyata terjadi besok apa, kan itu. Terus begitu. Maka kata Nabi, ketika kamu lulus dalam satu sekatan pertama, maka kamu akan bisa melewati sekatan berikutnya. Ketika kamu melewati sekatan berikutnya dan seterusnya sehingga sampai pada umur usia lanjut dan akhirnya kematian. Maka di dunia jangan merasa pengen hidup itu selalu tidak ada problem, harus ada problem. Mau juga problem, gitu. Ya kalau problem begitu. Makanya hidup dinamis, kadang senang, kadang susah, itu harus disyukuri. Kenapa? Kata orang bijak itu, ketika kamu melewati tanjakan, jangan nangis. Kenapa? Karena yakin di depan kamu pasti turunan. Kalaupun atau tidak landaian. Tapi ketika kamu menurun, juga jangan tertawa, karena boleh jadi kamu akan menemukan tanjakan. Ya, hidup itu begitu. Jadi dan itu kenikmatan hidup. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia. Ya. Itu kehidupan begitu. Dan Allah selalu begitu, membuat orang itu senang, setelah itu ketemu susah. Ketemu lagi apa? Susah. Ketemu lagi senang. Kehidupan begitu. Ini namanya sekat-sekat kehidupan. Nah, ketika kita ini, ya kotak tadi, apakah kita tidak boleh punya amal melampaui batas tadi? Boleh, silakan. Makanya cita-cita kita jangan sampai pada cita-cita dunia. Cita-citanya apa? Bagaimana kita hidup ini adalah sukses di barzah, bagaimana sukses di akhirat. Kita mesti melampaui dua ya, barzah dan akhirat. Yang sekarang sudah meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya sampai sekarang belum di akhirat, mereka menunggu di alam namanya alam barzah, alam penantian. Ya. Lalu setelah itu nanti menemukan alam akhirat. Nah, kita orang yang beriman mestinya harus punya visi kita, kesuksesan kita, cita-cita kita, tidak hanya cita-cita pada batas ajal tadi. Harusnya bagaimana tembus tadi, tembus ke barjah. Bagaimana saya barjah saya sukses, bagaimana akhirat saya sukses. Karena banyak orang di waktu masuk ke alam barzah itu penyesalannya luar biasa. Kenapa? Kalau orang masih nyesel di sini, susah di sini, di dunia itu sering saya sampaikan, dunia itu seberat apapun derita, pasti ujungnya itu berakhir, akan berakhir, ya enggak? Misalnya orang menderita terus pasti ada ujungnya. Menderita terus pasti ada ujungnya. Orang sakit pasti ada ujungnya. Kalau tidak sehat, mati, kan itu ya, itu dunia. Tapi di barzah ini enggak, apalagi di akhirat sana. Nah, makanya ini saya akan baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita baca Quran saja. Ada penyesalan orang di saat kematian. Kalau yang bawa HP silakan dibuka surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat berapa ya? 23 ya. Ayat 99.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya penggal-penggal tapi tidak sesuai kaidah bacaannya. Hatta idza ja'ahum hatta idza ja'a ahadahum idza ja'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ya, bisa terjemahkan dulu. Hatta idza jaa ahadahum, hatta idza jaa, hingga apabila telah datang ahadahum, salah seorang dari mereka orang kafir. Ini ayat ini sedang mengisahkan orang kafir. Al mautu, kematian. Qala rabbirji'uni, orang itu berkata, Rabbi wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi orang itu ketika menghadapi kematian, ya, syakaratul maut, orang kafir itu minta sama Allah tangguh untuk tidak segera mati. Ya. Dan pertaubatan saat lepas ruh dari jasad itu pertobatan yang tidak dipakai. Maka Allah masih menerima tobat seseorang dalam hadis satu malam yughorgir, selama ruh belum sampai di tenggorokan. Yang kedua saat matahari belum terbit dari barat. Ya. Makanya Fir'aun itu menyadari akan kematian pada saat tenggelam di laut. Ya, hampir Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Tapi ruhnya Fir'aun sudah pada tenggorokan, maka pertobatannya Fir'aun ditolak. Nah, makanya kita ini ya beruntung kalau saat ini kita masih mudah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat, dan mudah-mudahan hingga kematian ya istiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Karena orang kafir tadi minta sama Allah, qala rabbirji'uni, wahai Allah, ya wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, tangguhkan. Untuk apa? La'alli, ya, mudah-mudahan aku a'malu sholihan fima taraktu, mudah-mudahan aku bisa beramal soleh dari apa yang tertinggalkan. Jadi orang yang syakaratul maut, yang dia itu tadi tidak beriman dengan kematian, itu nyesel. Kenapa? Karena dia pengen ditangguhkan kembali, pengen beramal soleh, pengen sholat, pengen ngaji, pengen tilawah. Nah sekarang mumpung masih hidup, jangan malas-malas sholat, malas-malas tilawah, malas-malas zikir ya. Kemarin tadi malam saya sampaikan di pengajian surga. Kenapa? Karena kita harus punya kesan, harus punya rekaman yang isinya kalimat-kalimat mutu. Ya. Jadi apa yang saya omongkan ini ya, saya ngomong ini kan semuanya kerekam. Kalau kita voice note itu kan sering ada, kalau pas ngomong pasti ada grafiknya, nah itu grafiknya, naik turun. Ketika kita diam, flat, tidak ada. Kemudian ngomong lagi, naik turun. Artinya apa? Kalau itu nanti rekaman itu dibuka, naik turun grafiknya, naik turun itu, kalau bisa ini adalah kalimat-kalimat baik yang kita baca Quran, yang kita baca zikir, yang baca kita doakan itu ya, yang kita baca sholat. Itu yang kalimat-kalimat itu akan nanti akan mutu bobot dalam timbangan. Ya.
Karena boleh jadi nanti grafiknya naik turun ternyata isinya misu, bisa jadi. Itu juga kerekam. Jadi jangan dikira yang kerekam itu hanya Quran, sholawat, istighfar dan seterusnya. Enggak. Dengan misu-misu nus-nus itu isinya. Ya. Makanya kenapa sampai ada hadis mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kenapa? Karena tadi ketika grafiknya itu naik turun isinya kalimat-kalimat baik menguntungkan. Kalau itu isinya kalimat-kalimat buruk berarti merugikan. Maka lebih selamat mana? Itu. Makanya kalau istri kita rame ganja pelut, memang kewajiban biarkan aja. Supaya nanti rekaman istri kita isinya misu-misu, nusu-nusu kalau bocor kan gitu ya. Tapi kita kalimatnya kalimat baik. Nah, kalimat baik ini. Maka kenapa? Yang baik memang ngomong yang baik, itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak baik, tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Karena rekamannya tadi. Nah, rekamannya akan direkam. Nah, orang yang kafir itu dia nyesel. Ali amalu sholihan taraktu fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku agar supaya aku bisa beramal soleh. Ya. Nah, sekarang diajak ngaji, alhamdulillah dengan ngaji. Ya. Meskipun mungkin nanti masih ada tirakata. Tirakata itu bahasa Jawa. Prihatin ya. Prihatin. Mes 1 tahun saya prihatin ya. Kapan bagiannya ya. Tirakat itu ya banyak prihatin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar ya. Mungkin karena ini Covid 2 tahun nggak bisa ada acara tirakatan, sehingga banyak kampung-kampung yang mengadakan urgent tunggal. Ya. Ya. Tapi insya Allah urgent tunggal di sini selawatan mudah-mudahan. Ya. Biasanya awalnya roto sapi, suwi-suwi dari sarung. Ya. Ya. Ternyata itu ada di kampungnya Pak siapa? Pak RT siapa? Dari Pak RT ini kan? Ya. Ya harus ada yang kayak gitu ya, harus ada yang ngaji, soleh, sehingga itu harus ada. Karena neraka itu harus ada penghuninya. Karena kadung Allah Ta'ala sudah menciptakan surga dan neraka, dan harus ada isinya. Nanti kalau semuanya soleh terus nerakanya kosong. Padahal Allah sudah janji la'an jahannama minal jinnati wa nasi ajma'in. Sungguh aku akan ngebahi kata Allah jahanam dengan manusia dan jin. Kalau manusianya soleh semuanya, jinnya soleh semuanya, berarti kan nerakanya kosong, gitu. Padahal Allah Ta'ala janji begitu. Nah, jadi kembali lagi supaya tidak menyesal, berbuat amalah, berbuat baiklah saat ini sebelum datang kematian. Apa kata Allah? Kalla, ora, gak. Ya. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang hanya omongan saja. Kalau saja itu dikembalikan dia ke dunia, tetap saja dia tidak akan melakukan amal soleh lagi. Karena memang manusia itu begitu. Manusia itu saat ujian itu solehnya luar biasa. Pernah naik pesawat terjadi turbulensi. Wah, itu mesti cuma pucat semua kan. Wah, rasanya ya Allah, wah dekat dengan Allah Ta'ala, dekat banget. Tapi ketika pesawat landing, seret turun dia, yang tadi soleh itu berubah. Kocomoto ireng, itu loh. Iwa tengah dulu ngombe doa, nenteng tas, kesombongannya datang lagi. Itu manusia itu. Ya. Coba kalau kita sakit, aku harus mari sesuatu ibadatan. Pas sehat, ya lah. Pas soro untuk senang, mari tak cabut, mari udah lagi. Itu manusia. Ya jadi kehidupan itu begitu. Maka ketika orang itu minta ditangguhkan kematian, kalau Allah Ta'ala misalnya nangguhkan dan dia hidup lagi, kata Allah apa? Kalau sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan lagi. Kenapa? Allah Ta'ala tahu, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah hanya omongan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim, dan di depan mereka orang yang kafir tadi, barzakhun, ada barzah. Barzah itu apa? Penyekat, alam penyekat, alam antara dunia dan akhirat. Jadi saat ini kita di dunia, besok ada akhirat. Nah, antara dunia akhirat namanya barzah. Di barzah ini orang sudah tidak bisa melakukan amal, tapi dia masih bisa menerima amal. Dari apa? Dari amal kebaikan yang dia lakukan saat dia hidupnya. Maka ada hadis begitu. Sampun yajri ujuruhunna li'abdin wa huwa fi qabriha. Jadi ada 7 amal yang tetap mengalir kepada seseorang saat orang itu telah meninggal dunia dan orang ada di dalam kubur kan. Artinya apa? Dia masih dapat transferan amal. Nah, orang yang tadi yang punya visi barzah, mestinya dia tidak hanya ngumpul-ngumpul aset, tidak ngumpul-ngumpul kekayaan hanya untuk pada batas ajal tadi.
Dia harus punya orientasi bagaimana saya freedomnya saya itu tidak hanya di dunia tapi freedom saat di barzah. Artinya apa? Yang mempersiapkan amal jariah tadi. Yang kata Nabi ada 7 amal lestari yang tetap akan mengalir pada seseorang saat orang itu sedang berada di barzah. Mana itu? Satu kata Nabi, man anfaqa mushafan, orang yang menginfakkan mushaf. Jadi ada Quran, kita beli Quran, simpan di mushola, simpan di masjid. Ya. Itu insya Allah jadi amal jariah. Biasanya orang kalau haji atau umroh itu ringan sekali berinfak Quran. Padahal di sana itu Quran numpuk banyak. Harusnya tidak harus jauh-jauh di sana. Mendingan beli Quran di sini. Titip di Gunung Kidul, di Wonosari atau kirim ke Sumatera, ke Jawa Barat. Itu insya Allah manfaat. Atau ke daerah Papua sana. Itu mereka masih membutuhkan Quran. Jadi Nabi mengatakan itu. Satu man anfaqa mushafan. Yang kedua apa? Yang kedua itu man alama ilman, orang mengamalkan ilmu. Jadi kampungnya ngajar ngaji, didengarkan, diamalkan. Dia meninggal dunia tetap menjadi jariah. Kita ngajarkan anak kita baca Quran. Maka saya alhamdulillah punya anak 3, semuanya belajar Qurannya dari saya. Kenapa? Saya tadi berkeinginan bahwa jariahnya itu supaya ke saya. Ya. Masa nggak bisa ngajikan, ya wis didandani dititipkan ke guru TPA. Tapi guru TPA-nya dibayar. Karena kita sering nggak adil. TK 750 dibayar, SPP TPA 15.000 nunggak. Itu nggak adil tenang. Ya. Tenang nih, samping rumah saya itu ada TK sama praktek itu PAUD. Itu 1 bulan 850, masuknya 7,5 juta. Padahal kedengarannya yang tiap hari saya dengarkan hanya diajarin ayo 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 bernyanyi bersama, ayo itu pikiran kedengarannya itu. Terus nanti kadang-kadang tuh sudah siang sedikit diajarin cubla suang itu 750. Niki wong ngajar Quran dari A I U sampai bisa baca Quran di Molaseo kok nunggak. Ya. Insya Allah walinya bukan wali Marit KMJ. Sekarang murid dia rata-rata jadi ustadz itu. Yang dibaca 15.000 tadi. Ya. Ini Tian itu ada TPA sudah umurnya 27 tahun. Umurnya berapa tahun? 27 tahun. Terus saya tanya sama direktur, Kang, gaji guru TPA piro? Alhamdulillah saat sekarang ada peningkatan. Setiap kali datang 10.000. Iya, Arabnya tak wong masuk surga ke 10.000 sekali datang. Kon ikhlas, angel itu. Ya kan? Kang Herwan angel 10.000 kon ikhlas. Coba kalau kayak guru-guru Muhammadiyah itu sekali bulanan ada 2,5 juta, 3 juta, kan orang kan fokus. Makanya rata-rata orang ngajar TPA mesti sewa. Padahal itu masya Allah itu adalah investasi barzah. Man allama ilman. Kemudian apa? Man ghorosa nakhlan. Wong nandur kurma itu amal jariah. Kemudian apa? Man hafaro bi'ron. Orang gali sumur. Kemudian man ja'ala naharon. Orang membuat sungai. Kemudian man bana masjidan. Orang bangun masjid. Kemudian man taraka waladan yastaghfirullah. Artinya orang meninggalkan anak yang soleh. Ini visi-visi barzah. Jadi visi barzah itu begitu supaya kita tidak nyesal. Karena orang-orang yang tidak punya amal soleh pada saat masuk ke alam barzah nyesal. Barzah itu kita tidak bisa memproduksi amal, tapi bisa mendapatkan kiriman amal dari amal yang kita tinggalkan yang disebut dengan amal jariah. Sampai kapan di barzah? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ya, kita akan dibangkitkan. Ya. Bangkit. Kapan itu hari dibangkitkan? Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasa'un. Fa idza nufikha, apabila telah ditiup, ya. Fa idza nufikha, apabila tidak ditiup fis-suri sangkakala, ya. Maka disebut malaikat siapa peniup trompet? Israfil. Malaikat Israfil itu meniupkan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan. 1 tiupan kekagetan, ya. Yang kedua itu tiupan kematian. Kemudian artinya semua yang disebut hidup mati, termasuk malaikat pencabut nyawa juga mati. Kemudian yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Ya, maka ketika malaikat ini meniup kebangkitan, orang-orang yang ada di barzah itu semua dibangkitkan, dihidupkan kembali, yaitu di akhirat. Ya. Pada saat itu kata Allah, fala ansaba bainahum, sudah tidak ada lagi ikatan pernasaban. Ya.
di mana ada hari kita nggak kenal anak nggak kenal orang tua, suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami. Fala ansaba bainakum yauma idin, pada hari itu wala yatasalu, dan mereka tidak tegur sapa, tidak saling tanya. Ya, maka Allah mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhsau yauman, bukannya maka mau tidak mau dia masuk ke apa? Fi jahannam khalidin. Ini untuk orang kafir. Karena kalau orang mukmin itu meskipun dia tadi berat amalnya lebih ringan, tetap masuk neraka tapi lama-lama masuk surga kan. Makanya seburuk apapun orang beriman nanti akhirnya tetap masuk surga Allah Subhanahu wa taala bila timbangannya lebih dominan daripada keburukannya. Lanjutkan, talfahu wujuhakumun nar wa hum fiha kalihun. Talfahu, dibakar, wujuhahum, ya, muka mereka, membakar wujuhahum, muka mereka, an-narun, neraka, wa hum, dan mereka itu fiha dalam neraka kalihun, dalam keadaan cacat. Jadi orang masuk dalam neraka itu pertama kali yang akan kena tersentuh api neraka itu adalah mukanya dulu, ya, dalam keadaan muka cacat. Jadi sekarang di glowing, di bening-bening, sesuatu diobong jadi cacat. Makanya jangan nyantang itu, wah sunan yang rokok ketemu artis, usara kambung artisan, kecantikan gak ada, orang neraka. Semuanya dalam keadaan cacat. Maka saudara sekalian, malam ini adalah malam tirakat, ya. Tirakat itu adalah kita malam prihatin, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadarkan, ingat kita itu dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Persiapan kemananya itu adalah saat ini. Untungnya kita menjadi orang yang Islam, yang beriman, suka ngaji, ketemu ayat-ayat Allah Subhanahu wa